Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan agar kalian juga tetap rajin belajar. Kalian rajin belajar kan di rumah? Ya harus, karena kewajiban seorang pelajar itu adalah belajar. Oke, siswa kelas 1, minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran 3, yaitu tentang iman kepada Allah. Untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti akan membahas tentang Allah itu Esa. Esa itu apa? Esa itu satu atau tunggal. Jadi Allah itu hanya satu. Kita lanjutkan. Coba sekarang kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar tentang apa? Ini ada gambar dua anak yang sedang main tebak-tebakan. Ya, di sini ada disuruh menyebutkan tangan, menyebutkan kaki, menyebutkan mulut. Terus pertanyaannya, kira-kira siapa yang menciptakan tangan, kaki, mulut? Coba kalian bantu. Kira-kira siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Jadi yang menciptakan kita itu adalah Allah. Kemudian berdasarkan gambar itu tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu yang menciptakan makhluk. Siapa makhluk itu? Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Jadi semua selain Allah itu disebut makhluk. Dan makhluk itu yang menciptakan adalah Allah. Allah dalam menciptakan makhluk itu hanya sendirian loh anak-anak. Artinya Allah itu tidak membutuhkan yang lain. Jadi dalam menciptakan seluruh makhluk ini Allah hanya sendirian saja. Mengapa kok hanya sendirian saja? Karena Allah mempunyai sifat Maha Esa. Ini tadi. Ya, atau Allah mempunyai sifat hanya satu. Yaitu disebut Maha Esa itu tadi. Berikutnya Allah itu Maha Esa. Esa itu artinya tunggal atau satu. Allah itu hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tidak mungkin kalau Allah itu lebih dari satu dan Allah hanya satu. Buktinya apa? Buktinya kalau Allah itu hanya satu adalah adanya alam beserta isinya ini. Jadi kita sudah tahu bahwa alam itu ada, kemudian isinya alam juga ada, termasuk manusia juga ada. Ini membuktikan bahwa Allah itu hanya satu. Dan jika Allah lebih dari satu, tentu alam ini tidak akan ada. Tapi kenyataannya alam itu ada. Maka ini membuktikan bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian ini ya, oleh karena itu, karena alam ini ada, itu merupakan bukti Allah hanya satu tadi. Kemudian Allah hanya satu selain dibuktikan dengan adanya alam beserta isinya,
juga bisa dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu pada surat Al-Ikhlas ini membuktikan bahwa Allah itu hanya satu. Ayo kita baca bersama-sama. Mungkin ada yang belum bisa membaca. Bagi yang belum bisa membaca, ayo diikuti saja bacaan saya. Kita mulai dengan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu tadi merupakan surat Al-Ikhlas yang merupakan bukti bahwa Allah itu hanya satu. Artinya apa? Arti Al-Ikhlas ini yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu Maha Esa atau Maha Satu. Arti ayat yang kedua yaitu Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Kemudian arti yang ketiga adalah Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Maksudnya Allah itu tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai ayah. Yang keempat artinya adalah dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Itu merupakan arti dari surat Al-Ikhlas yang merupakan dalil bahwa Allah itu hanya satu. Nah, jika ada orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, itu disebut orang musyrik. Jadi orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Itu namanya musyrik. Dan itu tidak boleh. Ya, musyrik itu merupakan orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyamakan sesuatu dengan Allah. Itu namanya orang musyrik. Contohnya apa? Contohnya adalah mempercayai pohon besar mempunyai kekuatan. Itu merupakan contoh orang musyrik. Misalnya di sekitar orang tersebut ada pohon besar. Dan pohon besar itu katanya mempunyai kekuatan gaib. Maka orang yang meyakini itu disebut orang musyrik. Dan orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah. Orang musyrik akan masuk neraka selama-lamanya. Kira-kira kalian apa mau masuk neraka selamanya? Pasti tidak mau kan? Nah, kalau tidak mau, maka kita tidak boleh musyrik. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu hanya satu. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yang pertama adalah kita itu harus yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu hanya satu. Itu kesimpulan yang pertama. Dan kita harus meyakini itu. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bukti Allah itu hanya satu adalah adanya alam beserta seluruh isinya yang sudah kita bahas tadi. Termasuk salah satu buktinya lagi yaitu terdapat dalil dalam Al-Quran yaitu surat apa tadi? Al-Ikhlas. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah orang yang menyekutukan Allah
itu disebut orang musyrik. Dan orang musyrik itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah dan nanti di akhirat akan masuk neraka selama-lamanya. Semoga kita dijauhkan dari sifat musyrik ini ya. Oke, itu adalah kesimpulan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.